Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia 60 tahun ke atas bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak perubahan datang perlahan. Tenaga tidak sekuat dulu. Pikiran lebih mudah lelah, dan hati mulai sensitif terhadap hal-hal kecil. Di usia inilah kita mulai sadar bahwa kebahagiaan bukan lagi soal harta atau prestasi, tetapi tentang bagaimana menjalani hari dengan ringan, tenang, dan tanpa beban. Namun sayangnya, ada beberapa kebiasaan yang tanpa disadari justru membuat hidup semakin berat. Kebiasaan kecil yang terlihat sepele, tetapi perlahan-lahan menggerogoti ketenangan jiwa dan kesehatan fisik. Sebelum kita mulai pembahasan ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berinteraksi sebentar. Tulis di kolom komentar, sekarang Bapak dan Ibu tinggal di kota mana? Apakah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, atau mungkin tinggal di kota kecil yang penuh kenangan masa muda? Bahkan jika Bapak dan Ibu berada di luar negeri, silakan tulis juga. Dengan saling mengenal asal kota, kita bisa merasakan bahwa kita tidak sedang berjalan sendirian. Ada banyak sahabat usia senja yang ikut belajar bersama di sini. Bapak dan Ibu, banyak orang tua yang merasa bahwa hidup menjadi berat karena usia yang terus bertambah. Padahal penyebabnya bukan hanya faktor usia, tetapi juga kebiasaan dan sikap yang tidak tepat. Ada perilaku yang membuat hati mudah terluka. Ada sikap yang membuat hubungan dengan anak menjadi renggang. Dan ada pula kebiasaan yang diam-diam mengganggu kesehatan fisik maupun mental. Jika tidak disadari sejak dini, semuanya bisa berubah menjadi beban yang terus menekan hari demi hari. Itulah sebabnya hari ini kita akan membahas 5 hal yang harus dihindari di usia 60 plus agar hidup tidak makin berat. 5 hal ini sering dilakukan tanpa sadar. Semua orang pernah melakukannya, termasuk saya, termasuk kita semua. Namun kabar baiknya, 5 hal ini bisa diubah. Bahkan perubahan kecil saja sudah cukup membuat kehidupan terasa jauh lebih ringan. Kita hanya perlu menyadari apa yang salah, lalu perlahan menggantinya dengan sesuatu yang lebih menenangkan. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka. Kita belajar bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi agar hidup di usia senja menjadi lebih damai, lebih bermartabat, dan lebih membahagiakan. Karena Bapak dan Ibu pantas menikmati hari tua dengan senyum, bukan dengan beban. Segmen berikutnya akan mulai membahas hal pertama yang harus dihindari. Dan ini adalah kesalahan yang sangat sering dilakukan banyak lansia tanpa disadari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal pertama yang harus benar-benar kita hindari di usia 60 tahun ke atas adalah kebiasaan terlalu banyak mengeluh. Ini adalah kebiasaan yang sering muncul tanpa kita sadari. Bukan karena kita ingin mengeluh, tapi karena tubuh mulai terasa sakit, pikiran mudah lelah, dan situasi hidup berubah begitu cepat. Akhirnya keluhan muncul dari hal-hal kecil. Lutut yang nyeri, anak yang jarang pulang, cucu yang sibuk, atau harga kebutuhan yang terus naik. Namun jika dibiarkan, kebiasaan ini membuat hidup terasa makin berat, dan hubungan dengan orang sekitar ikut renggang. Keluhan adalah hal wajar. Semua manusia pasti pernah mengeluh. Tetapi ketika keluhan menjadi bahasa sehari-hari, hati kita akan cepat lelah. Keluhan membuat pikiran gelap, membuat tubuh semakin berat, dan membuat kita sulit merasakan nikmat yang sebenarnya masih banyak. Keluhan juga sering membuat hubungan dengan anak, cucu, atau tetangga menjadi tidak nyaman. Bukan karena mereka tidak sayang, tetapi karena mereka ikut merasa sedih dan terbebani ketika setiap pembicaraan selalu penuh keluhan. Padahal yang kita butuhkan adalah kehangatan, bukan jarak. Ada kisah tentang seorang nenek bernama Bu Sulastri. Setiap hari ia selalu mengeluh tentang kesehatannya, cuaca, bahkan makanan yang sudah dimasak anaknya. Lama-lama anaknya merasa sedih, bukan marah. Ia ingin ibunya bahagia, tetapi merasa tidak tahu harus apa lagi. Baru setelah Bu Sulastri belajar membatasi keluhan dan mulai bersyukur atas hal-hal kecil, seperti bisa bangun tanpa bantuan atau melihat matahari pagi, ia merasakan hidupnya berubah. Wajahnya lebih cerah, dan anak-anak pun lebih sering datang berkunjung karena merasa rumahnya tidak lagi penuh kesedihan. Bapak dan Ibu, mengurangi keluhan bukan berarti menahan rasa sakit. Jika sakit, tetap berobat. Jika butuh bantuan, tetap sampaikan. Namun bedakan antara keluhan dan komunikasi yang sehat. Mulailah dengan membiasakan diri menyebutkan satu hal baik setiap pagi. Mungkin udara sejuk hari itu. Mungkin teh yang terasa hangat. Atau sekadar rasa syukur
karena Allah masih memberi napas. Latihan kecil ini akan membuat hati lebih ringan dan pikiran lebih lapang, sehingga hidup pun terasa lebih mudah dijalani. Dan sebelum kita lanjut ke hal berikutnya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berinteraksi. Menurut Bapak Ibu, kebiasaan apa yang paling sering membuat hidup terasa berat di usia sekarang? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar, karena bisa jadi pengalaman Bapak Ibu membantu menguatkan sahabat lain. Dan kalau pembahasan seperti ini terasa bermanfaat, Bapak dan Ibu boleh klik subscribe secara perlahan saja, agar kita bisa belajar bersama di video berikutnya. Jangan lupa juga share ke keluarga dan teman sebaya yang mungkin membutuhkan penguat hari ini. Semoga menjadi amal baik untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kedua yang harus kita hindari di usia 60 tahun ke atas adalah kebiasaan memendam semua masalah sendirian. Banyak orang tua memilih diam meski hatinya terluka, tubuhnya sakit, atau pikirannya penuh beban. Bukan karena tidak ada yang peduli, tetapi karena merasa tidak ingin merepotkan anak dan cucu. Terkadang kita berpikir, sudahlah, biar saya tanggung sendiri. Mereka sudah sibuk dengan hidupnya. Padahal memendam masalah sering membuat hati semakin berat dan kesehatan semakin menurun tanpa disadari. Memendam masalah bukan tanda kuat. Itu justru membuat hati rapuh. Ketika tidak ada tempat untuk berbagi, pikiran menjadi penuh, tidur tidak nyenyak, dan tubuh ikut bereaksi. Banyak lansia yang mengeluh sakit kepala, dada sesak, atau tensi naik tanpa tahu penyebabnya adalah beban yang dipendam terlalu lama. Kita perlu ingat bahwa manusia diciptakan bukan untuk memikul semuanya sendirian. Ada kalanya kita perlu membuka sedikit ruang agar orang lain bisa hadir membantu, atau sekadar mendengarkan dengan tulus. Ada cerita tentang Pak Umar, seorang ayah berusia 67 tahun. Bertahun-tahun ia menutupi kesedihannya setelah istrinya wafat. Ia tidak ingin menyusahkan anak-anaknya, jadi ia selalu berkata, "Ayah baik-baik saja." Namun semakin ia memendam, semakin ia merasa sendirian. Hingga suatu hari cucunya bertanya dengan polos, "Kakek, kenapa kalau malam suka sendirian di luar rumah?" Saat itulah Pak Umar menyadari bahwa memendam tidak membuat hidup lebih mudah, justru membuat dirinya menjauh dari keluarga. Setelah ia mulai terbuka sedikit demi sedikit, kehidupannya perlahan menjadi lebih ringan. Bapak dan Ibu, berbagi masalah tidak selalu harus kepada anak. Bisa kepada sahabat sebaya, tetangga yang baik, komunitas pengajian, atau bahkan seseorang yang kita percaya dan nyaman berbicara dengannya. Kadang kita hanya butuh didengar, bukan diberi solusi. Bahkan doa yang dipanjatkan dengan hati yang terbuka, seringkali menjadi bentuk berbagi kepada Allah yang paling menenangkan. Yang penting adalah tidak membiarkan hati bekerja sendirian memikul semua beban kehidupan. Karena di usia senja, tidak ada yang lebih berharga daripada ketenangan batin. Ketika hati penuh, langkah terasa berat. Tetapi ketika hati diberi ruang untuk bernapas, dunia terasa lebih ringan, meski masalah tidak hilang sepenuhnya. Jadi jangan ragu untuk berbicara. Jangan merasa merepotkan. Justru dengan berbagi, hubungan menjadi lebih dekat dan hidup terasa lebih hangat. Di segmen berikutnya kita akan membahas hal ketiga yang juga sering dilakukan tanpa sadar dan membuat hidup semakin berat jika tidak dihentikan sejak awal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal ketiga yang harus kita hindari di usia 60 tahun ke atas adalah kebiasaan terlalu sering mengalah hanya demi membuat semua orang senang. Sikap ini terlihat indah, terlihat mulia, dan memang mencerminkan hati yang baik. Namun jika dilakukan berlebihan, justru membuat hidup kita makin berat. Banyak orang tua yang menekan perasaan sendiri, menahan lelah, menahan sakit, bahkan menahan kecewa, hanya agar anak, cucu, atau keluarga tidak terganggu. Padahal mengalah terus-menerus bisa membuat hati terluka dan tubuh semakin lemah. Seringkali kita berkata dalam hati, "Biarlah saya saja yang capek, yang penting mereka bahagia." Atau, "Tidak apa-apa saya sakit, yang penting mereka tidak khawatir." Namun ternyata mengorbankan diri secara terus-menerus bukan membuat hubungan semakin baik, justru membuat kita kehilangan batas diri. Pada akhirnya kita merasa lelah, merasa tidak dihargai, dan diam-diam menyimpan kesedihan. Di usia senja, perasaan seperti ini sangat mudah membuat hati menjadi sensitif dan pikiran menjadi berat,
Saya teringat kisah Ibu Maryani, seorang nenek berusia 70 tahun. Ia selalu mengalah kepada anak-anaknya. Ketika diminta menjaga cucu, ia setuju meski tubuhnya sedang tidak fit. Ketika diminta membantu memasak untuk acara keluarga, ia mengiyakan meski kakinya sedang nyeri. Lama-lama ia merasa kehabisan tenaga. Tetapi ia tidak berani berkata jujur karena takut dianggap tidak sayang. Hingga suatu hari ia pingsan di dapur karena terlalu memaksakan diri. Saat itulah anak-anaknya menangis dan berkata, "Bu, kami tidak ingin ibu selalu mengalah. Kami ingin ibu bahagia, bukan selalu memaksakan diri. Bapak dan ibu, mengalah itu baik, tetapi menghargai diri sendiri juga bentuk kebaikan. Tidak apa-apa berkata maaf, ibu sedang lelah, atau ayah butuh istirahat dulu. Itu bukan egois. Itu tanda bahwa kita menjaga tubuh dan hati yang Allah titipkan. Anak-anak yang baik justru senang jika orang tuanya jujur tentang perasaannya. Dengan menjaga batas diri, hubungan justru lebih sehat, lebih tulus, dan lebih hangat. Kita tidak lagi hidup dalam tekanan untuk selalu tampil kuat, tetapi hidup apa adanya sesuai kondisi kita. Sebelum kita lanjut membahas hal berikutnya, saya ingin bertanya lembut kepada Bapak dan Ibu. Apakah selama ini Anda sering mengalah sampai merasa lelah sendiri? Tuliskan di komentar jika bersedia berbagi, karena cerita Bapak Ibu bisa menjadi pelajaran bagi sahabat lain. Dan jika Bapak Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, boleh klik subscribe secara perlahan saja, agar tidak ketinggalan lanjutan videonya. Jangan lupa share kepada teman atau keluarga yang Bapak Ibu sayangi. Siapa tahu bisa menjadi penguat bagi mereka juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal keempat yang harus kita hindari di usia 60 tahun ke atas adalah kebiasaan menutup diri dan membiarkan hubungan sosial semakin menyusut. Banyak lansia yang tanpa sadar mulai jarang keluar rumah, jarang bertemu tetangga, dan jarang berinteraksi dengan teman sebaya. Ada yang merasa malu karena fisik tak sekuat dulu, ada yang merasa tidak ingin merepotkan orang lain, dan ada pula yang merasa dunia sudah berubah sehingga lebih nyaman menyendiri. Namun kebiasaan menyendiri terlalu lama bisa membuat hati mudah sedih, pikiran mudah cemas, dan tubuh cepat menua. Kesendirian berbeda dengan kesepian. Ada orang yang tinggal sendirian tapi hatinya penuh kedamaian karena tetap menjalin hubungan sehat dengan orang sekitar. Ada juga yang tinggal di rumah penuh anggota keluarga, tapi hatinya merasa kosong karena tidak ada tempat berbagi cerita. Ketika hubungan sosial mulai hilang, hidup menjadi sunyi, dan kesunyian ini sering berubah menjadi beban yang membuat hari-hari terasa berat. Di usia senja, kita tetap membutuhkan interaksi, sekecil apapun bentuknya. Saya teringat kisah Pak Heri, seorang pensiunan yang dulu sangat aktif di lingkungan. Setelah pensiun, ia memilih banyak berdiam diri di rumah. Awalnya ia merasa nyaman, namun lama-lama ia mulai kehilangan semangat. Setiap pagi terasa hambar, malam terasa panjang, dan tubuhnya mulai sering sakit, hingga suatu ketika tetangganya mengajaknya ikut senam lansia di balai desa. Pak Heri awalnya ragu, tetapi setelah mencoba, ia merasa hidupnya kembali punya warna. Kini ia selalu hadir setiap minggu, berbincang dengan teman sebaya, dan wajahnya jauh lebih cerah daripada sebelumnya. Bapak dan Ibu, hubungan sosial bukan tentang banyaknya teman, tetapi tentang adanya orang yang bisa diajak tertawa sebentar, berbagi cerita ringan, atau hanya saling menyapa saat bertemu. Aktivitas sederhana seperti ikut pengajian, hadir di arisan kecil, berjalan pagi sambil menyapa tetangga, atau sekadar duduk di teras sambil berbicara dengan anak kecil di sekitar, semua itu mampu membuat hati terasa lebih hangat. Kita tidak perlu memaksakan diri bersosialisasi setiap hari, yang penting adalah tidak membiarkan diri benar-benar terisolasi, karena kebenarannya sederhana. Hati yang terhubung dengan orang lain akan lebih kuat menghadapi usia tua. Hati yang hangat tidak mudah patah, pikiran yang terisi percakapan ringan tidak mudah gelap, dan tubuh yang bergerak untuk bertemu orang tidak mudah kaku. Jangan biarkan dunia mengecil hanya sampai batas dinding rumah. Bukalah sedikit ruang, izinkan diri bertemu orang baik, dan hidup akan terasa lebih ringan. Di segmen berikutnya kita akan membahas hal kelima. Hal yang diam-diam membuat hidup makin berat jika tidak dihentikan sejak sekarang. Setelah kita membahas 5 kesalahan yang sering membuat hidup di usia senja terasa tidak tenang,
Sekarang saatnya melihat bagaimana cara membalikkan semuanya menjadi ketenangan. Usia lanjut bukanlah waktu untuk menyesali apa yang salah, tetapi waktu untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Tidak ada kata terlambat untuk hidup lebih damai, bahkan jika usia sudah melewati 60, 70, atau 80 tahun sekalipun. Langkah pertama adalah mulai menerima kenyataan bahwa hidup tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Anak punya dunianya sendiri, cucu punya masa depannya, dan waktu tidak bisa diputar kembali. Ketika kita menerima hal-hal ini tanpa penolakan, hati terasa lebih lapang. Kita tidak lagi memikul beban yang bukan milik kita. Dan di saat itu, ketenangan mulai tumbuh pelan-pelan dalam diri. Langkah kedua adalah belajar menempatkan diri sendiri sebagai prioritas. Banyak orang tua terbiasa menjadi sandaran keluarga, sehingga lupa bahwa diri mereka juga butuh disandarkan. Merawat tubuh, tidur cukup, makan dengan teratur, dan memberi waktu untuk istirahat bukanlah bentuk kemewahan. Itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar hati tetap kuat. Hidup terasa lebih nyaman ketika kita mulai memberi ruang untuk menyayangi diri sendiri. Langkah ketiga adalah mengubah cara kita melihat kehidupan sehari-hari. Kebahagiaan di usia senja tidak datang dari hal besar. Ia muncul dari hal-hal kecil seperti suara burung di pagi hari, cahaya matahari yang lembut, sapaan tetangga, atau secangkir teh hangat di sore hari. Ketika fokus berpindah dari kekhawatiran menuju rasa syukur, pikiran yang tadinya ramai menjadi lebih tenang. Kita belajar menikmati hari tanpa tergesa-gesa. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mendukung perjalanan kecil ini bersama-sama. Jika isi video ini terasa bermanfaat, silakan tinggalkan tanda suka dan tekan subscribe dengan hati yang ringan, agar semakin banyak sahabat lansia yang bisa belajar menata hidup dengan damai. Kita lanjutkan pembahasan lembut ini di segmen berikutnya. Bapak dan Ibu, kesalahan ketiga yang sering membuat hidup tidak tenang di usia senja adalah terus mencari perhatian anak dengan cara yang salah. Banyak orang tua merasa gelisah ketika anak jarang pulang, jarang menghubungi, atau terlihat sibuk dengan kehidupannya sendiri. Perasaan seperti itu manusiawi. Namun memaksakan perhatian justru membuat hati sendiri semakin terluka. Ketika orang tua terlalu sering menuntut agar anak memperhatikan, hubungan justru menjadi lebih renggang. Bukan karena anak tidak sayang, tetapi karena tekanan membuat mereka menjaga jarak. Ada kisah dari Pak Damin, seorang pria 72 tahun di Purwokerto. Setelah istrinya meninggal, ia sering merasa kesepian. Setiap hari ia menelepon anaknya, hanya untuk menanyakan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Awalnya anaknya menjawab dengan sabar, namun lama-kelamaan suara anaknya terdengar terburu-buru dan kadang menjawab singkat. Pak Damin semakin sedih mengira anaknya tidak peduli lagi. Namun saat tetangganya mengajaknya duduk di teras, ia menyadari satu hal penting. Bukan anaknya yang berubah, tapi cara ia meminta perhatian yang membuat anak merasa terbebani. Saat ia memberi ruang dan tidak lagi menuntut, barulah anaknya kembali sering menghubungi dengan hati yang lebih ringan. Di usia senja, yang dibutuhkan bukan sekadar perhatian tetapi kedamaian batin. Dan kedamaian itu muncul ketika orang tua tidak memaksakan apapun. Anak-anak hidup di zaman yang serba cepat. Mereka berjuang dengan pekerjaan, keluarga, dan kesibukan yang tak henti. Ketika orang tua mampu memahami kenyataan ini, rasa sakit hati perlahan memudar. Bukan karena perhatian anak berkurang, melainkan karena hati kita mulai menerima tanpa menuntut. Sikap menerima bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan di usia matang. Di titik ini, penting bagi orang tua untuk menemukan sumber kebahagiaan lain selain anak. Mengurus tanaman kecil di halaman, menghadiri pengajian, berbincang dengan tetangga, atau sekadar menikmati udara pagi di teras rumah. Hal-hal sederhana seperti itu mampu mengisi kekosongan tanpa harus menunggu perhatian dari siapapun. Anak-anak yang melihat orang tuanya bahagia, mandiri dan tenang, justru akan datang dengan sendirinya. Karena kebahagiaan itu menenangkan, bukan menuntut. Kesimpulan dari kesalahan ini sederhana namun penuh makna. Jangan mengejar perhatian, tetapi bangun ketenangan dalam diri. Ketika hati tenang, hubungan dengan anak pun ikut membaik. Perhatian yang datang tanpa diminta jauh lebih tulus dan membuat hidup terasa lebih damai. Di usia senja, Bapak dan Ibu berhak hidup dengan ringan.
bukan menanggung beban karena selalu menunggu perhatian yang belum tentu datang sesuai keinginan. Bapak dan Ibu, kesalahan keempat yang tanpa disadari membuat hidup semakin tidak tenang di usia senja adalah terlalu sering mencampuri urusan anak-anak. Niatnya baik, ingin membantu, ingin memastikan keluarga mereka baik-baik saja. Tapi terkadang niat baik justru berubah menjadi tekanan bagi anak ketika orang tua terlalu banyak ikut dalam urusan rumah tangga anak. Mulai dari cara mendidik cucu, masalah keuangan, hingga persoalan kecil dalam rumah tangga. Hubungan seringkali menjadi tegang. Padahal yang sebenarnya dibutuhkan di usia senja adalah kedamaian, bukan beban tambahan. Ada kisah dari Ibu Wening di Sidoarjo. Ia tinggal dekat rumah anaknya dan hampir setiap hari berkunjung untuk membantu. Awalnya anak dan menantunya sangat senang karena merasa diperhatikan. Namun lama-kelamaan, kehadiran Ibu Wening justru membuat mereka serba sungkan. Ia selalu mengomentari cara menantu memasak, cara cucu belajar, bahkan cara anaknya mengelola keuangan rumah tangga. Akhirnya, sang anak mulai menjaga jarak dan mengurangi frekuensi kunjungan. Ibu Wening sempat sakit hati, namun suatu sore, ia diajak berbicara oleh sahabat lamanya dan tersadar. Bukan anaknya yang menjauh, tetapi ia sendiri yang terlalu banyak masuk dalam urusan yang bukan lagi tanggung jawabnya. Di usia senja, orang tua perlu mengingat bahwa setiap generasi punya cara hidupnya sendiri. Apa yang dulu benar belum tentu cocok untuk zaman sekarang. Melepas kontrol bukan berarti tidak peduli, tetapi memberi ruang kepada anak untuk belajar dan bertumbuh. Menjaga batas juga membuat hati lebih ringan. Tidak perlu memikirkan cara mereka menjalani rumah tangga. Tidak perlu menilai gaya hidup mereka. Tidak perlu ikut menanggung beban yang seharusnya mereka hadapi sendiri. Semakin sedikit yang dipikul, semakin besar ketenangan yang dirasakan. Bukan berarti orang tua harus jauh dari anak. Kehadiran tetap penting tetapi dalam bentuk yang lembut dan penuh wibawa. Tidak perlu memberi banyak komentar, cukup hadir sebagai tempat pulang yang menenangkan. Saat orang tua memilih diam yang bijak, anak merasa lebih nyaman bercerita. Saat orang tua tidak mengatur, anak justru lebih menghargai. Ketenangan kita menjadi magnet yang membuat mereka kembali merapat, bukan lari menjauh. Dan sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, izinkan saya menyampaikan satu ajakan hangat. Jika Bapak dan Ibu merasa video seperti ini memberi manfaat, boleh tinggalkan tanda suka dan tekan subscribe. Bukan untuk saya, tapi agar lebih banyak orang tua di luar sana bisa belajar menjaga hati dan menemukan ketenangan di usia senja. Terima kasih atas dukungannya, dan mari kita lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Bapak dan Ibu, kesalahan kelima yang sering membuat hidup di usia senja terasa berat adalah menyimpan terlalu banyak luka dan penyesalan di dalam hati. Banyak orang tua yang terlihat tegar dari luar, tetapi sebenarnya membawa beban masa lalu yang tidak pernah tuntas. Ada yang menyesali keputusan tertentu, ada yang masih menyimpan sakit hati terhadap saudara, ada yang merasa gagal sebagai orang tua, dan ada pula yang terus memikirkan hal-hal yang sudah tidak bisa diulang. Penyesalan seperti ini diam-diam mencuri ketenangan dan membuat hari-hari terasa gelisah, meski fisik sedang baik-baik saja. Saya teringat cerita dari Pak Subagio, seorang pria 74 tahun dari Klaten. Ia hidup sendirian setelah istrinya meninggal. Saat berbincang dengan tetangganya, ia bercerita bahwa selama 20 tahun terakhir ia memendam rasa bersalah kepada anak sulungnya karena sebuah keputusan yang dulu ia ambil ketika masih muda. Setiap malam ia menatap langit-langit kamar sambil berkata dalam hati, seandainya waktu bisa diulang. Meski anaknya sudah memaafkannya sejak lama, Pak Subagio tetap merasa dirinya tidak layak bahagia. Hatinya tidak pernah benar-benar istirahat. Suatu hari, setelah berdiskusi dengan sahabat lamanya, ia baru sadar bahwa rasa bersalah yang ia pelihara itu tidak membuat hidupnya lebih baik, justru semakin menyakitinya. Di usia senja, menyimpan luka hanya akan menguras tenaga dan memperpendek kebahagiaan yang seharusnya bisa dinikmati. Bapak dan Ibu sudah melewati banyak hal dalam hidup. Ada kegagalan, ada kesalahan, ada air mata, namun semuanya adalah bagian dari perjalanan menjadi pribadi yang lebih matang. Tidak ada manusia yang menjalani hidup tanpa salah, dan tidak ada orang tua yang hidupnya sempurna. Melepaskan masa lalu bukan berarti melupakan, tetapi menerima bahwa semua itu sudah selesai.
Tidak perlu lagi memutar luka yang sama setiap hari, karena yang tersisa sekarang hanyalah kesempatan untuk hidup lebih tenang. Belajar melepaskan beban batin bukanlah proses yang cepat, tapi bisa dimulai dari langkah kecil, seperti memaafkan diri sendiri, mengucap dalam hati bahwa bapak dan ibu sudah berusaha sebaik mungkin, atau mulai mengurangi kebiasaan mengingat hal-hal yang menyakitkan dan menggantinya dengan kegiatan yang menenangkan. Duduk di teras, sambil menikmati angin sore, merawat tanaman kecil, membaca doa-doa yang membuat hati lembut. Semua itu membantu merawat jiwa, agar tidak lagi terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Pada akhirnya, ketenangan di usia senja lahir dari hati yang sudah berdamai. Bapak dan ibu tidak perlu menjadi sempurna untuk bahagia. Yang penting adalah memilih untuk tidak terus menghukum diri sendiri. Masa lalu tetap masa lalu. Yang ada di depan adalah sisa usia yang berharga dan layak dijalani dengan damai, tanpa rasa bersalah yang menghantui, dan tanpa penyesalan yang merampas kebahagiaan. Jika hati mulai ringan, hidup pun ikut menjadi lebih lapang. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas 5 kesalahan yang sering terjadi di usia senja, kini saatnya kita melihat gambaran besarnya. Semua kesalahan itu sebenarnya berasal dari satu akar yang sama, hati yang belum benar-benar tenang. Ada orang tua yang tanpa sadar masih membawa luka lama, masih terlalu mengatur, masih menuntut perhatian, atau masih merasa bertanggung jawab atas banyak hal yang seharusnya sudah dilepas. Semua itu manusiawi. Namun jika dibiarkan terus-menerus, hidup hanya akan terasa penuh beban. Padahal di usia inilah bapak dan ibu justru paling pantas menikmati kedamaian. Banyak orang tua lupa bahwa usia senja bukan lagi tentang mengejar, tetapi tentang menerima. Bukan lagi tentang memperbaiki masa lalu, tetapi merawat hari yang tersisa. Bukan lagi tentang membuktikan diri kepada anak, tetapi mulai memberi ruang agar diri sendiri bisa beristirahat dengan tenang. Ada kisah dari Ibu Lastri di Kediri yang dulunya selalu gelisah karena merasa anaknya tidak perhatian. Namun setelah ia belajar melepas, berhenti menuntut, dan fokus merawat diri sendiri, hatinya menjadi lebih damai. Ia berkata, "Ternyata ketenangan itu datang bukan dari perlakuan anak, tapi dari cara saya melihat hidup." Kalimat sederhana itu mengingatkan kita bahwa kebahagiaan memang lahir dari dalam. Usia senja juga bukan tentang seberapa sedikit atau banyak perhatian yang diterima dari anak, tetapi tentang seberapa kuat hati kita berdamai dengan kenyataan. Bapak dan Ibu telah melalui berbagai badai, kehilangan, perjuangan, dan kerja keras sepanjang hidup, maka wajar jika sekarang tubuh meminta istirahat, pikiran meminta kelonggaran, dan hati meminta kenyamanan. Tidak ada yang salah dengan hidup sedikit lebih pelan, lebih santai, dan lebih menikmati hari apa adanya. Ketenangan bukan milik orang muda yang sibuk, tetapi anugerah bagi orang tua yang hatinya sudah matang. Semua pelajaran yang kita bahas hari ini bermuara pada satu pesan penting: jaga hati agar tetap ringan. Jika bapak dan ibu bisa mengurangi kebiasaan menuntut, berhenti mencampuri urusan yang bukan tanggung jawab, tidak memaksakan perhatian anak, serta memberi ruang bagi diri sendiri untuk hidup lebih tenang, maka hari-hari yang tersisa akan terasa jauh lebih damai. Hidup di usia senja bukan untuk dipenuhi pertengkaran atau kecewa, tetapi untuk menikmati keheningan yang indah, ditemani senyum kecil yang lahir dari hati yang sudah mengerti arti kebijaksanaan. Dan sebelum kita menutup pembahasan ini, izinkan saya menyampaikan ajakan hangat. Jika Bapak dan Ibu merasa isi video ini bermanfaat, boleh tinggalkan tanda suka dan tekan subscribe agar kita bisa terus belajar, berbagi, dan menjaga hati bersama-sama. Bukan untuk mengejar angka, tetapi agar semakin banyak orang tua yang bisa menemukan ketenangan lewat pesan-pesan sederhana seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap langkah Bapak dan Ibu selalu diberi kedamaian,